Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah selalu melingkupi hati dan kehidupan kita semua. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Mulai dari kata kepadamu saya akan bacakan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau dan keturunanmu. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Hidup adalah Pilihan. Nah, di dalam Ulangan 30 ayat 19 ini, kita juga sering diperhadapkan dengan pilihan untuk memilih. Apakah kita memilih kehidupan atau kematian, memilih berkat atau kutuk. Nah, kalau kita mundur ke dalam Ulangan pasal 28, di situ berbicara tentang berkat dan kutuk. Berkat jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan setia melakukan perintahnya. Sebaliknya, kutuk jika kita tidak setia dan tidak melakukan perintah Tuhan. Dalam Ulangan 30 ayat 19 ini, Musa memberi kepada bangsa Israel sebuah pilihan untuk mereka memilih berkat atau kutuk, memilih kehidupan atau kematian. Nah, tentunya kita pasti akan memilih kehidupan, pasti kita akan memilih berkat. Dan ketika Musa berkata kepada bangsa Israel, pilihlah kehidupan. Kehidupan di sini bukan hanya berarti hidup sementara ketika kita berada di dalam dunia. Kehidupan yang maksud Musa katakan di sini adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam ayat yang ke-16, di situ dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ketika kita percaya kepada Tuhan. Karena kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan abadi, kehidupan sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Dan juga kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepada Yesus tidak dihukum, dan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan kepada setiap orang hak bebas untuk memilih apakah mereka mau memilih Yesus untuk percaya ataupun tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan Yosua. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, ini adalah pesan Yosua ketika Yosua sudah lanjut umurnya dan sudah tua. Yosua berkata di dalam ayat yang ke-14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jadi pesan Musa dan Yosua sama, yaitu pilihlah kehidupan, pilihlah tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, Daud juga menasihati Salomo di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau Salomo, kenallah ayahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jadi kita melihat Musa berpesan kepada bangsa Israel, Yosua berpesan kepada bangsa Israel, bahkan Daud berpesan kepada Salomo anaknya untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan. Nah, kenapa Yosua dan Daud di masa-masa terakhir hidup mereka, mereka berpesan untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Karena di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi keuntungan ketika kita beribadah kepada Tuhan,
Tuhan akan memberkati roti makananmu, Tuhan akan memberkati air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu penting kita itu tetap harus beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal sederhana seperti bangun pagi, kita berdoa, bahkan kita bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, di situ kita sudah membangun mezbah buat Tuhan. Jadi kenapa Musa, Yosua, Daud selalu menekankan agar setiap orang Israel, bahkan Daud menekankan Salomo, engkau harus tetap beribadah kepada Tuhan. Karena ada keuntungan besar di saat kita beribadah kepada Tuhan. Tapi itu juga adalah pilihan kita, apakah kita mau beribadah kepada Tuhan atau tidak. Di dalam firman Tuhan ada dua perempuan, yaitu Orpah dan Rut. Naomi berkata kepada dua menantunya bahwa pulanglah engkau ke rumahmu, kembalilah engkau ke bangsamu. Tapi kita lihat bahwa Rut memilih untuk tetap mengikuti Naomi. Sehingga Naomi berkata bahwa Rut, pulanglah mengikuti iparmu Orpah. Karena Orpah itu sudah kembali ke bangsanya, kembali ke Allahnya. Tapi Rut membuat pilihan bahwa Rut tetap akan mengikuti Naomi. Sehingga Rut berkata bahwa kemanapun Naomi pergi, Rut juga akan pergi. Kemanapun Naomi bermalam, di situ juga Rut akan ikut bermalam. Dan kemanapun Rut pergi pulang ke bangsanya, Rut juga akan ikut. Bahkan ada suatu pernyataan yang luar biasa yang Rut katakan kepada Naomi, bahwa bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Jadi ini adalah suatu keputusan Rut ketika dia mengikuti Naomi. Padahal kalau melihat kenyataannya, Naomi berkata bahwa Naomi ini sudah tidak punya apa-apa. Buat apa engkau mengikut aku? Tapi di sini kita lihat bahwa Rut tetap setia mau mengikut Naomi. Sehingga Rut berkata bahwa hanya maut yang dapat memisahkan dia dengan Naomi. Jadi kita melihat bahwa ketika seseorang mengambil keputusan atau memilih untuk mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu adalah keputusan yang berasal dari dirinya sendiri. Dan kita lihat ketika Rut mengikut Naomi, maka Rut tercatat sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita lihat ketika kita beribadah, ketika kita memilih kehidupan, ketika kita memilih untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah pilihan. Bahkan Yosua berkata bahwa Yosua tetap akan beribadah kepada Tuhan dan seisi keluarganya tetap melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi pilihan kita pada pagi hari ini? Apakah kita akan beribadah kepada Tuhan? Apakah kita akan melayani Tuhan? Itu adalah keputusan kita. Tapi Musa berkata bahwa pilihlah kehidupan. Nah, kehidupan itu siapa? Kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah Allah dan Juru Selamat, maka kita tidak berada di dalam penghukuman. Di sini kita melihat bahwa ketika kita percaya dan beribadah kepada Tuhan, ada juga keuntungan, yaitu roti kita diberkati, air minum kita diberkati, dan penyakit dilaluhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita tetap memiliki hati untuk tetap memilih beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya saja kita beribadah kepada Tuhan, tapi mari di dalam juga perjanjian lama, kata beribadah itu juga berarti kata melayani. Jadi bukan hanya saja kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi mari kita juga mau melayani Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita masih ada,
mari kita tetap melayani Tuhan. Mungkin kita tidak melayani Tuhan seperti kita berkhotbah, seperti kita memimpin pujian, seperti kita berada di atas mimbar, bermain musik, atau melayani Tuhan secara terlihat. Tapi apapun talenta, karunia yang Tuhan berikan buat kita, kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Ada sebuah juga pujian lama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Bila ku tak berdaya, hidup ini sudah menjadi berkat. Menjadi pertanyaan buat kita pada pagi hari ini. Sudahkah hidup kita pakai untuk melayani Tuhan? Sudahkah hidup kita ini menjadi berkat? Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ketika kita tetap setia kepada Tuhan, ketika kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Pagi hari ini, marilah kita bukan hanya saja untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita juga mengambil keputusan, mengambil pilihan untuk kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami tetap memiliki kesetiaan, hati kami tetap berpaut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami dengar menguatkan iman kami untuk kami lebih lagi melayani Tuhan, lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami dalam masa-masa pandemi saat ini. Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan Engkau juga tetap menjaga dan memelihara setiap orang-orang yang percaya kepadamu, sehingga mereka tetap setia kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin yang ada di dalam bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan setiap mereka yang menjabat di setiap provinsi yang ada Tuhan, sebagai gubernur, bupati, wali kota, Tuhan Engkau tolong supaya Tuhan berikan juga mereka kekuatan, hikmat di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap mereka yang mengalami sakit, mereka yang mengalami kelemahan, mereka yang mengalami kesusahan. Biarlah kiranya Roh Kudus selalu menolong mereka, menguatkan mereka Tuhan, untuk mereka tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami selalu kami mau persembahkan untuk kami tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.